Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Tatia Larasati dari SI 4207. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana peran Business Intelligence dalam skema database OLTP Human Resource. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu Business Intelligence. Business Intelligence adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Kemudian, apa itu OLTP? OLTP atau Online Transactional Processing merupakan sistem pemrosesan transaksi secara konstan yang terlibat dalam menangani pembaruan basis data operasional atau day-to-day transaction. OLTP menangani bisnis rutin perusahaan yang berkelanjutan. Pada skema ini kita dapat mengetahui seperti apa itu sebenarnya OLTP dan OLAP. Namun sebelumnya, apa itu OLAP? OLAP merupakan sistem pemrosesan atau metode untuk menyajikan permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. Pada skema ini, kita juga dapat mengetahui bahwa OLAP di sini skopnya lebih besar karena berkaitan langsung dengan transaksi sehari-hari atau day-to-day transaction, yang tentu saja skalanya akan berjumlah sangat besar yang nantinya akan diolah dan diproses agar lebih efektif. Sementara OLAP skopnya lebih kecil karena transaksi yang terjadi di dalamnya juga relatif sedikit karena berkaitan dengan analisis data dan decision making. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang bagaimana peran Business Intelligence terhadap skema database OLTP Human Resource. Berikut skema database OLTP Human Resource yang akan kita analisis. Melalui skema tersebut dan setelah dilihat database beserta atributnya apa saja, studi kasus yang akan saya bawakan adalah perusahaan ingin melakukan proses rekrutmen yang dipicu karena adanya kekosongan posisi, atau lebih akrab kita kenal dengan job vacancy. Kemudian, perusahaan akan melakukan pengiklanan atau advertising kekosongan posisi tersebut dan menunggu adanya pelamar yang mendaftar. Setelah itu, perusahaan akan melakukan profile match up antara requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan qualification yang dimiliki oleh pelamar. Setelah dilakukan profile match up, perusahaan akan menentukan apakah pelamar diterima atau tidak. Jika pelamar diterima, maka akan di-hire sebagai karyawan perusahaan. Dari studi kasus yang saya paparkan, strategi business intelligence yang tepat adalah dengan menggunakan ERP, lebih tepatnya modul Human Resource di bagian recruitment. Selain karena modul ERP Human Resource dapat menyajikan data agar lebih terintegrasi secara real-time, terstruktur, dan terorganisir dengan baik, ERP juga mengcover semua kebutuhan yang tercantum dalam studi kasus. Kelebihan dari ERP sehingga menjadi solusi dan strategi biaya yang tepat antara lain karena pada modul Human Resource terdapat dua level konsep data recording. Pada level 1 digunakan untuk merekam data-data dasar atau utama dari pelamar seperti nama, alamat, dan penempatan posisi. Pada level 2 digunakan untuk merekam data-data tambahan dari pelamar seperti kualifikasi yang dimiliki, pendidikan, dan riwayat pekerjaan sebelumnya. Selain itu, modul ERP Human Resource juga mengatur tentang applicant action yang menjelaskan tentang prosedur yang dapat kita gunakan untuk memproses data pelamar dan sistemnya secara sequence. Applicant action dapat berupa data entry procedure atau prosedur yang dapat mengubah keseluruhan status pelamar. Selain itu, modul ERP Human Resource juga mencakup applicant structure yang kemudian
dibagi menjadi dua, yaitu applicant group yang mengklasifikasikan tipe employment seperti kontrak atau permanen, dan applicant range yang mengklasifikasikan karyawan, misal berdasarkan personal number per divisi untuk membedakan antar bagian atau departemen. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana peran business intelligence dalam skema OLTP Human Resource. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.